Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus belajar mengampuni. Sama-sama bilang sama saya harus belajar mengampuni. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita adalah pribadi yang sudah menerima pengampunan dari Allah. Melalui Kristus Yesus kita menerima pengampunan. Masakan sekarang kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti kita? Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta ini berat, ini gak gampang, ini gak mudah. Pendeta mungkin gak ngalamin apa yang seperti saya alami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus pernah dikecewakan. Yesus pernah dihianati. Bahkan apa yang Yesus katakan di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang Yesus ajarkan buat saudara dan saya. Sebagai anak-anaknya, itulah yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya supaya kita ikut teladannya. Kasih itu mengalir pagi hari ini buat kita semua. Ayo kita yang mau mengampuni, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus saya mau belajar mengampuni. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus saya mau belajar mengampuni. Amin. Saudara, mengampuni adalah sebuah habit. Ya, bukan ada batasan. Oke, sekali ya udah gue ampuni ya, 2 kali ya gue udah ampuni. No, itu bukan batasan. Karena Yesus mengajarkan mengampuni bukanlah batasan. Mengampuni adalah gaya hidup. Sebuah gaya hidup harus dilakukan setiap hari. Sebuah gaya hidup itu harus dibiasakan. Karena sesuatu yang tidak terbiasa kita lakukan akan sulit kita lakukan. Tetapi ketika kita mulai melakukan itu dengan terbiasa, maka itu tidak akan pernah rumit lagi dalam hidup kita. Udah terbiasa mengampuni, udah terbiasa mengasihi, udah terbiasa melepaskan pengampunan. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Baik teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook, teman-teman di Zoom. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati setiap kita untuk dapat melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kita. Alkitab sendiri katakan, Yesus sendiri katakan, saudara dikasih dalam Tuhan, barang siapa belum dapat mengampuni, tidak mengampuni saudaranya, sejatinya dia masih tinggal dalam kegelapan sampai hari ini. Kita mau belajar mengampuni. Karena kita tahu kita terlebih dahulu diampuni buat setiap dosa dan pelanggaran. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena apa yang bisa kita lakukan. No, tapi karena kasih karunia Allah. Ambil Alkitab kita sama-sama. Kita akan kembali belajar firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita ada dalam Keluaran pasal 39 hari ini, ya. Di dalam Keluaran pasal 39 hari ini kita akan lihat sama-sama di ayat yang pertama saja saya bagikan tentang pakaian imam, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan yang kemarin tidak ikut sama-sama pembahasan Alkitab yang setiap hari saya bagikan dalam doa pagi online ini, saya sudah bagikan dalam YouTube channel saya Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana sehingga kita bisa terus menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tertanam dalam firman Tuhan sehingga kita terus hidup diterangi. Karena Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam YouTube channel saya juga bukan hanya renungan doa pagi online ini yang saya bagikan, tetapi ada renungan-renungan singkat dalam program Bible and Coffee namanya. Setiap hari saya bagikan, dan juga ada khotbah-khotbah saya di ibadah raya Minggu di mana gereja Tuhan percayakan untuk saya gembalakan di Kota Bandung ini. Sehingga saya berdoa setiap apa yang saya bagikan di dalam sosial media saya boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Haleluya. Keluaran pasal 39 ayat yang pertama, satu ayat saja tentang pakaian imam, ya. Jadi pakaian imam ini dikhususkan untuk mereka yang akan melayani di kemah suci, baik di ruang kudus, ya kan, sudah dikasih dalam Tuhan. Dan dalam ayat pertama ini firman Tuhan katakan seperti ini: dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dibuat mereka pakaian jabatan yang dipakai apabila, perhatikan, diselenggarakan kebaktian di tempat kudus.
Jadi orang yang masuk, kita udah belajar beberapa hari yang lalu, orang yang masuk ke tempat kudus maupun ruang maha kudus nggak sembarangan. Tetapi Alkitab pernah mencatat bahwa oleh darah Yesus kita memiliki keberanian untuk masuk ke ruang kudus, untuk menghadap tahta Tuhan. Bahkan tubuh kita adalah bait kudusnya Tuhan. Dengan kata lain, kita dilayakkan untuk menghampiri. Kita diberikan pakaian kekudusan, jubah kekudusan, karena Kristus menguduskan dirinya supaya kita dikuduskan di dalamnya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Yes. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Karena kita percaya Dia layakkan kita. Dia ampuni kita, supaya hidup kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Coba lihat selanjutnya. Apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi pakaian-pakaian kudus khusus untuk imam ini dipakai untuk menyelenggarakan di tempat kudusnya Tuhan. Nggak sembarangan. Itu sebabnya ketika kita bisa datang ke tempat kudus oleh darah Yesus, penulis Ibrani katakan oleh darah Yesus engkau layak diberikan untuk masuk ke dalam ruang kudusnya. Oleh darah Yesus yang menguduskan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, oleh darah Yesus saya dikuduskan. Sama-sama bilang sama saya, oleh darah Yesus saya dikuduskan. Amin. Kita dilayakkan. Tapi dilayakkannya bukan karena kita sering ibadah. No, kita beribadah bukan untuk dilayakkan. Kita beribadah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita dikuduskan, kita dilayakkan bukan karena amal perbuatan baik kita yang menyucikan. No, amal perbuatan baik kita tidak bisa menyucikan kita. Hanya darah Yesus yang menyucikan saudara dan saya. Amal kita, perbuatan baik kita dalam kita menolong orang, dalam kita membantu orang, dalam kita melayani Tuhan, itu adalah respon kita karena kita sudah diselamatkan. Ya. Jadi ini yang saya mau bagikan dalam Keluaran pasal 39 ayat yang pertama, bahwa setiap imam pada saat itu diberikan pakaian khusus, pakaian kudus, ya kan? Alkitab katakan mereka dibuat pakaian-pakaian kudus untuk Harun. Untuk apa? Menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Nah, tahukah saudara apa yang dikatakan firman Tuhan? Di dalam Imamat pasal 16 ayat 32 dikatakan seperti ini. Imamat pasal 16 ayat 32, dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia, perhatikan, imam ini harus mengenakan pakaian lenan, yaitu pakaian kudus. Setiap imam harus mengenakan pakaian kudus. Dan tahukah saudara apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9? Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 Petrus bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya adalah seorang imamnya Tuhan. Amin. Kenapa kita dikatakan seorang imamnya Tuhan? Karena saudara dikasih dalam Tuhan, tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Engkau dilayakkan untuk dekat dengan Tuhan. Dan tidak bisa sembarangan orang dekat dengan Tuhan. Tetapi karena darahnya tertumpah melayakkan kita, sehingga tabir itu terbelah, kita dapat masuk oleh darah Yesus ke dalam tempat kudusnya, kita dilayakkan. Sehingga kita disebut imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dikuduskan oleh darahnya, engkau adalah imamat yang rajani. Ketik di kolom komentar, saya adalah imamat yang rajani.
Ayo, ketik di kolom komentar. Teman-teman TikTok, teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, teman-teman Zoom. Ketik di kolom komentar, saya adalah imamat yang rajani. Supaya kita nyadar. Saya bukan orang biasa-biasa, saya adalah seorang imam. Seorang imam yang melaksanakan pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kemarin saya sudah bagikan hal itu. Setiap kita dilayakkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya. Nah, karena kita adalah imamat yang rajani, maka kita juga harus mengenakan pakaian kudus. Bukan lagi pakaian kudus secara fisik, secara letterlek, tetapi pakaian kudus karena kita dikuduskan. Nah, itu sebabnya penting sekali kenapa kekudusan adalah hal yang mutlak bagi seorang anak Tuhan. Nggak bisa kita bermain-main dengan kekudusan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas mencatat tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Karena Allah adalah kudus. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tetapi dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari keberadaanmu. Engkau adalah seorang imamnya Tuhan. Engkau punya pekerjaan berbeda-beda. Tetapi ketika engkau menerima rohnya, ketika engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Roh Kudus hidup dalam hidupmu, maka engkau adalah imamnya Tuhan. Apa maksudnya imam Tuhan? Engkau dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Makanya kemarin saya bagikan bahwa ayo support pekerjaan Tuhan, karena engkau adalah seorang imam. Dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, Alkitab jelas katakan, apapun juga yang kamu kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti kita yang adalah imam-imamnya Tuhan harus mengenakan pakaian kudus. Gak bisa sembarangan. Dan hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Di akhir zaman ini saudara dikasih dalam Tuhan, di hari-hari terakhir ini, orang akan gampang sekali menyimpang dari kekudusan. Kenapa? Karena tanpa kekudusan seorang tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi buat seorang imam, buat seorang percaya, kekudusan adalah hal yang mutlak. Maka disebut pakaian. Kenapa pakaian? Karena dikenakan setiap hari. Jubah itu dikenakan setiap hari. Mulai dari kekudusan pikiran, kekudusan hati, kekudusan tutur kata, maupun kekudusan sikap sehari-hari. Berjalan dalam kekudusan. Nah, kenapa saya pelajari? Kenapa kita harus tinggal dalam kekudusan ini? Yang pertama, kita harus tinggal dalam kekudusan karena yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kenapa Yesus perlu hadir? Untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah di tengah-tengah, yaitu salib yang menghapuskan dosa manusia, supaya kita manusia yang berdosa dapat berdekatan dengan Allah oleh karena salib Kristus. Dengan kata lain, kekudusan itu diberikan kepada saudara dan saya oleh kematian Kristus, oleh darahnya. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Jangan lagi kita justru keluar dari kekudusan. Alkitab katakan kejarlah kekudusan. Berarti kekudusan harus diupayakan. Sama-sama bilang sama saya harus mengupayakan. Engkau dikuduskan oleh darah Yesus, tetapi untuk tinggal dalam kekudusan, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau harus mengupayakan. Karena setiap hari adalah peperangan. Setiap hari ada pikiran-pikiran jahat, ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang seringkali ditawarkan dunia dalam hidup saudara dan saya. Namun kita memutuskan, aku menolak semuanya itu, karena aku sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Biarlah apa yang masuk dalam hati kita, apa yang masuk dalam pikiran kita, itu adalah yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena saudara dan saya, kita sudah dikuduskan. Biarlah engkau tinggal dalam kekudusan itu. Upayakan, kejarlah. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Salah satu hal yang menjaga kekudusan hati kita adalah jangan kau simpan kebencian, jangan kau simpan dendam. Itu kenapa seringkali Yesus mengatakan ampunilah musuhmu, kasihilah orang yang mengkhianatimu, kasihilah orang yang menyakitimu, supaya engkau tetap menjaga hatimu sebagai seorang imam-imamat yang rajani. Kasihnya Tuhan, kekudusan Tuhan di hatimu
agar engkau tetap jaga itu. Mungkin kau berkata, tapi gak gampang pendeta. Tapi Yesus mengampunimu. Engkau sudah punya benih pengampunan. Dan benih itu bertumbuh ketika engkau tertanam dalam firman. Dan ketika engkau benih itu bertumbuh, maka benih itu akan kau bisa berikan kepada orang lain. Dengan kata lain, pengampunan yang kau terima dari Kristus, itu engkau bisa bagikan buat orang lain. Kenapa? Karena kamu punya. Kita gak akan bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau kita gak punya. Tapi kita punya benih pengampunan dari Allah yang kita terima dalam Yesus. Kita punya benih itu karena kita sudah diampuni. Berarti kita bisa memberikan sesuatu yang kita punya. Apa itu? Pengampunan yang kita terima dari Allah. Kenapa orang gak bisa mengampuni? Karena dia belum merasa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau dia merasa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan, dia akan mudah mengampuni. Kenapa? Karena benih pengampunan yang Tuhan taruh dalam hidupnya, itu dia bisa impartasikan buat orang lain. Gak akan pernah bisa orang mengampuni kalau dia tidak pernah sadar bahwa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Seorang tidak akan pernah bisa mengampuni kalau dia tidak pernah sadar bahwa dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Karena itu benih. Benih yang ditaruh dalam hidup kita. Yang ketika benih itu bertumbuh subur, maka buah-buah pengampunan itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi yang pertama, kenapa kita harus tinggal dalam kekudusan? Karena Allah adalah kudus. Ya, Alkitab katakan dalam Ibrani 12 ayat 14 tadi saya sampaikan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Gak bisa. Gak bisa seorang pun dapat melihat Allah. Itu sebabnya pastikan betul, kita menyadari betul, Allah adalah kudus di tempat maha kudus. Kenapa Allah mau kita dikuduskan? Agar kita bisa dekat dengannya. Sesimpel itu. Terus kita sekarang menjauh hanya karena orang menyakitimu. Kita akhirnya jadi menjauh dari Tuhan gara-gara ada orang yang mengkhianatimu. Yang rugi bukan orang tersebut, yang rugi adalah kita. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal dalam kekudusan? Karena Alkitab katakan kekudusan adalah benteng. Apa maksudnya benteng? Benteng adalah tempat di mana kita berlindung, bernaung, merasa aman. Itu benteng. Dan benteng itu, yaitu kekudusan itu, saudara dikasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini sedang dihancurkan, sedang diserang. Sedang diserang. Coba lihat di dalam Daniel pasal 11. Daniel pasal 11 ayat yang ke-31. Tentaranya akan muncul, tentara antikris akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Jadi di hari-hari terakhir ini benteng itu sedang berusaha dihancurkan. Kenapa? Karena ketika benteng dihancurkan, maka gampang sekali kehidupan akan diserang. Suami yang berzina, istri yang berselingkuh, akan gampang rumah tangga disikat oleh setan. Gampang sekali. Makanya hati-hati. Hati-hati, jaga betul kekudusan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jaga betul hidup kita, suami dan istri. Jaga betul hidupmu. Mungkin istrimu jadi istri yang memberontak, suamimu jadi suami yang tidak mau mengasihimu. Tapi jangan sampai karena hal itu terjadi, engkau mulai berkompromi dengan menjaga kekudusan. Jangan. Pastikan setiap kita menyadari bahwa kita sudah menerima kekudusan dari Tuhan oleh darahnya. Kita dilayakkan. Karena itu pastikan berjalanlah dalam kekudusan. Benteng itu, kekudusan itu hari-hari ini sedang diserang. Saya berdoa agar anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada tetap tinggal dalam kekudusan. Jaga benteng itu, karena kekudusan itu adalah benteng. Orang-orang muda dengar baik, kekudusan adalah benteng. Engkau mau lihat hidup mudamu berhasil, engkau mau melihat masa mudamu diangkat Tuhan, engkau mau melihat masa mudamu beruntung, jaga benteng itu. Engkau akan lihat promosi Tuhan nyatakan dalam hidup. Mungkin orang-orang akan selingi, wih, hari gini masih jaga keperawanan, hari gini masih jaga keperjakaan. Hei, engkau hidup bukan karena apa kata orang, engkau hidup apa kata firman Tuhan. Biarkan mereka ngomong apapun.
Engkau adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberikan hari depan yang penuh harapan. Jaga itu. Pagari hidupmu dengan pagar perlindungan Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya. Jaga betul benteng itu. Di hari-hari terakhir jaga betul benteng itu. Saya akan bicara tentang kekudusan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari Minggu nanti di kota Medan. Ya, jadi hari Minggu nanti saya ada di Medan, Minggu tanggal 25. Teman-teman yang ada di Medan, baik teman-teman ada di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook ataupun di Zoom, yang tinggal berdomisili di kota Medan, tanggal 25 saya ada di Medan. Saya akan bicara tentang kekudusan. Penting, karena di hari-hari terakhir, di akhir zaman, kekudusan dianggap suatu hal yang biasalah, nggak usah dijaga-jaga amat. Hei, ini adalah benteng. Ya, tanggal 25 Juni saya ada di kota Medan. Saya akan melayani di tempat di mana rekan saya mengembalakan, Pastor Dedi Zega, di MH Tamrin kalau nggak salah jalannya. Saya ada di sesi yang pertama, sesi kedua, sesi yang ketiga dari jam 8, jam 10, dan jam 3 sore di kota Medan. Ya, pastikan teman-teman yang di Medan bergabung. Saya rindu juga berjumpa dengan teman-teman yang ada di Medan. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita harus tinggal dalam kekudusan? Karena Allah adalah kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal dalam kekudusan? Karena kekudusan adalah benteng pertahanan dalam kehidupan setiap kita. Tentaranya dalam Daniel 11 ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus itu, ya, benteng itu, dan menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Ngerikan. Minta sama Tuhan hari-hari ini. Minta sama Tuhan, Tuhan anugerahmu, mampukan saya untuk tetap terus tinggal dalam kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus tinggal dalam kekudusan? Karena kekudusan adalah perhiasan manusia rohani kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, seorang wanita maupun ada laki-laki yang suka memakai perhiasan, mungkin jam tangan, cincin, ada kalung juga, ya kan. Tetapi wanita yang sering memakai perhiasan untuk dilihat supaya lebih indah. Tahukah saudara, kekudusan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang membuat engkau terlihat indah. Perhatikan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 bilang begini, saudara. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi kekudusan adalah sebuah perhiasan manusia rohani. Saya nggak melarang kita untuk banyak pakai perhiasan, tetapi alangkah baiknya rohanimu juga dihias, supaya Tuhan melihat kerohanianmu indah. Dengan apa? Dengan kekudusan. Engkau berjalan dalam kekudusan, maka engkau sedang menghiasi manusia rohanimu dengan kekudusan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo tegakkan kembali kekudusan. Kekudusan pikiran, kekudusan hati kita, kekudusan mulut kita, kekudusan seluruh kehidupan kita. Jaga betul baik-baik. Memang saya menyadari dunia di mana kita hidup gak gampang untuk menjaga kekudusan. Tetapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita akan apa yang Yesus katakan. Roh Kudus yang akan selalu memberikan kita kekuatan untuk menolak dan berkata tidak kepada tawaran-tawaran yang menghamiri kekudusan saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tinggal dalam kekudusan. Ya, ingat kekudusan adalah benteng. Engkau adalah imam-imamnya Tuhan. Engkau adalah imamat yang rajani. Engkau memiliki pakaian kudus yang dikhususkan untuk engkau datang kepada Tuhan. Dan itu dilayakkan oleh darah Yesus. Tinggallah dalam kekudusan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami diingatkan banyak hal. Kami tahu hidup kami pasti Tuhan angkat. Hidup kami pasti Tuhan bela. Hidup kami pasti Tuhan tolong.
Hanya seringkali kami menjauhkan diri kami dan tidak lagi kami tinggal dalam kekudusan, sehingga Tuhan tidak lagi dapat menolong kami karena kami terlalu jauh dari Tuhan. Oh Tuhan Yesus, layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami, sehingga kami selalu berjalan dalam kekudusan Tuhan, baik dalam pikiran kami, dalam hati kami, perkataan kami, maupun keseluruhan hidup kami. Biarlah kami berjaga-jaga, berjalan dan mengejar kekudusan dari Tuhan. Kami tahu darah-Mu sudah menguduskan kami. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap saudara yang mau didoakan secara khusus berkenaan dengan kekudusan ini. Mungkin hari-hari ini engkau sudah jauh dari kekudusan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang tinggal dalam jauh daripada kekudusan, dan engkau rindu berbalik untuk menjaga hidupmu dalam kekudusan, dan engkau rindu hal itu terjadi dalam hidupmu. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat hanya engkau yang mau. Hanya engkau yang mau. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah kudus, dan Engkau rindu agar kami berjalan dalam kekudusan, agar kami selalu dekat dengan Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kekudusan adalah benteng pertahanan hidup kami, di mana Tuhanlah yang mempromosikan dan mengangkat kehidupan kami. Dan kekudusan adalah perhiasan manusia rohani kami. Dan ada di antara anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang jauh dari kekudusan, sedang pergi meninggalkan kekudusan. Namun ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka mau datang kembali kepada Tuhan. Mereka rindu untuk tinggal kembali, membangun kembali benteng itu, ya Allah. Dan mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali dilawat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka kembali dilawat Tuhan, mereka kembali dijamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan lawat masing-masing. Tuhan jamah setiap mereka, agar mereka tetap tinggal dan berjalan dalam kekudusan Tuhan. Di dalam nama Yesus, turunkan tangan kita. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa, mau mengangkat setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam rumah tangga mereka. Biarlah rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka dijaga Tuhan. Rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap suami-suami, buat setiap istri-istri yang mungkin hari-hari ini sedang pergi meninggalkan pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, sehingga hati suami-suami, hati istri-istri ditundukkan, ditaklukkan. Di dalam nama Yesus mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara, ada seorang wanita, engkau sedang menjalin hubungan dengan suami orang. Tuhan mau kembalikan suami itu kepada istrinya. Karena kalau tidak, engkau akan menerima hukuman dari Tuhan. Tuhan kuat sekali bicara buat saya. Ada seorang wanita yang sedang menjalin hubungan dengan suami orang. Kembalikan dia. Kembalikan dia. Karena engkau akan mengalami lawatan Tuhan ketika engkau dipulihkan. Kembalikan dia. Dia adalah milik wanita. Dia adalah milik istrinya. Ya, saya berdoa khusus buat engkau yang hari ini ada seorang wanita yang sedang merebut suami orang. Engkau menjalin hubungan dengan suami orang. Dan Tuhan ingatkan saya, kembalikan dia. Karena istrinya sedang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kembalikan dia.
Saya mau berdoa buat engkau wanita yang saat ini mungkin sedang menjalin hubungan. Bukan suatu kebetulan engkau ikut gabung dalam doa pagi online ini. Tuhan mengasihimu wanita. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau hidup berjalan dalam kekudusan Tuhan. Tuhan mau engkau hidup berjalan dalam anugerah Tuhan. Terlalu mudah Tuhan memberkati hidupmu. Jangan takut, Tuhan yang pelihara hidupmu orang muda. Jika itu dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat wanita ini, wanita yang telah merebut suami seseorang, dan saat ini istrinya sedang berdoa buat suaminya. Hamba berdoa Tuhan jamah wanita tersebut. Tuhan jamah sehingga dengan kesadaran, dengan hati yang takut akan Tuhan, dia mengembalikan suaminya, orang tersebut. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, jamah ya Roh Kudus, pulihkan wanita ini, sehingga wanita ini mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Biar suami dan istri mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai, mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan mereka. Tuhan Yesus tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap mereka yang sakit. Engkau yang sakit hari-hari ini, engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, engkau yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumahmu masing-masing, dan engkau tidak kebetulan mendengarkan live pagi hari ini, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Ayo, kita buat langkah iman kita, karena ini firman Tuhan. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau adalah orang percaya. Tanganmu punya kuasa. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah orang percaya. Hari ini kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan setiap campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardik keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami. Keluar dari tubuh orang yang kami tumpangi tangannya dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah milik punyaan Tuhan, dan kami percaya ada kuasa dalam hidup kami sebagai orang percaya. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami jadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah sembuh. Kami sudah sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Bahkan firman-Mu katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup kami. Bapak, hamba juga berdoa memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis dan pendidikan mereka. Diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan kedua tangan mereka diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus hamba berdoa, biar usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, ada promosi Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan campur tangan. Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan, oleh karena anugerah dan mujizat yang Tuhan bukakan bagi mereka. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, buat ekonomi mereka, buat keuangan mereka. Di dalam nama Yesus, diberkatilah perekonomian mereka, diberkatilah keuangan mereka. Dalam nama Yesus, mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dicukupkan oleh Tuhan, sebab Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Kami perkatakan firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik terjadi dalam hidup kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari terlilit utang piutang, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, dan Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, Tuhan tolong. Biar belas kasihan Tuhan ada bagi mereka. Bapa, terima kasih. Secara khusus hamba berdoa buat orang-orang muda. Engkau orang-orang muda yang mengikuti live doa pagi, baik engkau di TikTok, di Instagram, di Zoom, maupun di Facebook. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat orang-orang muda.
masa-masa ini bukanlah masa-masa yang mudah untuk menjalani sebagai orang muda. Saya mengerti. Tapi Tuhan mau pakai hidup orang-orang muda di akhir zaman ini untuk menjadi perpanjangan tangannya. Tuhan mau pakai orang-orang muda di akhir zaman ini untuk menjadi terang. Engkau yang mau dipakai oleh Tuhan, orang-orang muda, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Ada orang-orang muda yang memiliki kerinduan agar hidup mudanya, masa mudanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, kuduskan mereka oleh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap mereka orang-orang muda ini mengalami kuasa, mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Bahkan hamba berdoa kalau di masa muda mereka ada kekecewaan. Baik kecewa terhadap orang tua, kecewa terhadap teman. Bahkan mungkin ada kecewa terhadap hamba-hamba Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap roh kekecewaan tabur oleh kuasa kegelapan, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan, jamah. Tuhan pulihkan setiap hati orang-orang muda. Diberikan kedamaian di hati mereka. Diberikan ketentraman di hati mereka. Diberikan ketenangan di hati mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan setiap orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Berkati masa muda mereka Tuhan. Jaga masa muda mereka, pagari ya Allah. Sehingga masa muda mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu ada atas orang-orang muda ya Allah. Berkati juga ya Tuhan Yesus kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup. Oh Tuhan, buka jalan dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka, orang-orang muda ini Tuhan, melihat campur tangan Tuhan, melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka bertemu dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus. Bahkan mengasihi, mencintai dan menghargai hidup mereka. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari ini menjalin hubungan, yakni hubungan yang tidak seiman, Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan yang membelenggu setiap masa muda mereka terlepas dalam nama Yesus. Hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan di masa muda mereka terlepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur Tuhan. Orang-orang muda ini milik kepunyaan Tuhan. Mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memulihkan mereka. Tuhan menjaga hidup mereka. Hamba menyerahkan mereka ya Tuhan. Kalau ada orang-orang tua yang hari-hari ini berdoa buat anak-anak mereka agar dipulihkan, biar Tuhan juga yang menjawab setiap doa-doa dari orang-orang tua ini. Mereka berdoa agar anak-anak mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka berdoa agar anak-anak mereka mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap keluarga, rumah tangga yang memiliki kerinduan akan hadirnya keturunan-keturunan ilahi. Jika itu yang menjadi doamu, engkau istri-istri, engkau suami-suami yang memiliki kerinduan agar adanya keturunan dalam rumah tanggamu, dan engkau mungkin berdoa bersama-sama dengan suamimu, bersama-sama dengan istrimu, bergandengan tangan, letakkan tangan kananmu di dadamu. Kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat. Biarlah dari hidup mereka turun keturunan-keturunan ilahi. Setiap kutuk-kutuk yang menyebabkan mereka tidak memiliki keturunan, aku patahkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa ya Tuhan, aku ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di tahun ini ada di antara mereka yang akan mendapatkan kemurahan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan dengan keturunan-keturunan ilahi. Di tahun ini Tuhan bukakan kandungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami teringat Tuhan Yesus akan kota kami teringat akan bangsa kami. Berkati kota di mana kami tinggal, aman, damai, sentosa.
Bahkan ekonomi, perekonomian kota kami baik, maju, diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga, Indonesia ditolong Tuhan. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Bahkan kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Memohon belas kasihan Tuhan, biar ada dalam kehidupan Tuhan. Mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Bahkan rencana tahun 2024 pemilihan umum, Tuhan tolong agar semua berjalan dengan aman, damai, tertib, sentosa. Berkat-Mu ada atas pemilihan umum Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, biar Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada anugerah, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin tidak tinggal di Indonesia. Mereka mungkin tinggal di luar negeri. Diberkatilah negara di mereka tinggal. Diberkatilah bangsa mereka tinggal. Ada keamanan, ada kedamaian. Ekonomi bangsa mereka di mana mereka tinggal damai. Diberkati Tuhan. Ekonominya maju, bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami akan lihat campur tangan Tuhan di sepanjang hidup kami. Setiap pergumulan kami, umat-Mu satu persatu, Tuhan sudah campur tangan di dalamnya. Setiap masalah hidup kami di dalamnya, kami percaya Tuhan yang membukakan satu persatu pintu dan jalan keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tanggal 25 hari Minggu saya ada di kota Medan, Horas, diberkati Tuhan ya. Di kota Medan jam 8, jam 10 dan jam 3 sore ya, saya ada melayani di tempat di mana rekan saya berada, Pastor Dedi Zega dan GBI Glow yang ada di kota Medan ya kan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan teman-teman ada di Medan. Saya rindu berjumpa dengan setiap umat Tuhan yang ada di sana. Pastikan kita akan tetap terus setia beribadah kepada Tuhan. Dan untuk besok beserta lusa, berarti besok hari Rabu dan hari Kamis, saya izin untuk tidak bersama-sama berdoa dengan umat Tuhan, tapi kita kembali akan adakan di hari Jumatnya, ya kan? Hari Rabu dan hari Kamis saya izin untuk tidak mengadakan doa pagi online karena saya harus ada tugas yang saya harus kerjakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi tetap terus berdoa, tetap terus bersyafaat, tetap terus dekat dengan Tuhan, dan tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan ya. Pastikan setiap kita tetap terus menjaga kekudusan, karena kekudusan adalah benteng, karena kekudusan adalah Allah sendiri, Allah adalah kudus dalam bait-Nya ya. Pastikan kita hidup memuliakan nama Tuhan. Doa saya menyertai kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.